Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam sehat untuk kita semua. Saya Emi Lestari, calon guru penggerak Angkatan 8 Kota Semarang SMK Negeri Jateng di Semarang. Kali ini saya ditemani oleh Bu Yuni. Nah, beliau adalah guru pengampu proyek ilmu pengetahuan alam dan sosial. Ini ya. Assalamualaikum Bu Yuni. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat. Apakah hari ini Ibu ada kegiatan lain selain praobservasi hari ini yang kita lakukan? Saya tidak ada kegiatan lain, Bu. Alhamdulillah. Jadi kita bisa lebih lama berbincang-bincangnya ya, Bu? Oke. Hari ini kita akan adakan percakapan praobservasi nih, Bu. Sebelum nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas atau sebelum saya melakukan proses supervisi kelas yang Ibu ampu nantinya. Adapun tujuan dilakukan praobservasi ini ya Bu adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi proses jalannya pembelajaran yang Ibu lakukan nanti. Dan kenapa pada hari ini kita melakukan percakapan praobservasi, yaitu sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap ya dan lebih percaya diri sehingga nantinya memberikan pembelajaran yang lebih bermakna dan berpusat pada murid yang lebih bahagia tentunya. Nah, begini Ibu, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bu Yuni. Yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Kira-kira tujuan pembelajaran apa yang ingin Ibu Yuni capai? Baik, Bu Emi, di pelajaran IPA kebetulan sampai pada aspek zat dan perubahannya. Saya merencanakan untuk 3 pertemuan ke depan, yaitu dengan pembelajaran dengan berbasis proyek dan berbasis STEM. Namun pada hari Kamis besok, saya akan memberikan gambaran pada siswa bagaimana pembelajaran STEM itu dilaksanakan di pembelajaran IPA. Jadi tujuan yang ingin saya capai adalah siswa bisa atau mampu mengidentifikasi sifat materi, siswa mampu mengidentifikasi perubahan materi pada aspek zat dan perubahannya. Itu tujuan yang ingin saya capai pada pembelajaran hari Kamis besok. Wah, keren sekali ya Bu Yuni. Lalu bagaimana area pengembangan yang ingin Ibu capai atau lakukan ketika observasi nanti dilakukan? Area pengembangan saya ingin dalam pembelajaran IPAS nanti anak-anak dapat berkembang kreativitas dan inovatifnya. Karena dari hasil rapat pendidikan ternyata kita masih punya PR, yaitu tentang pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas dan inovasi anak-anak. Nah, ini saya ingin mendengar Bu, bagaimana rencana pembelajaran yang ingin Ibu Yuni terapkan di dalam kelas nantinya, lalu mungkin dari strategi pembelajarannya, atau model pembelajarannya, ataupun metode dari pembelajaran yang akan Ibu terapkan saat proses pembelajaran nanti. Baik Bu Emi, rencana pembelajaran yang saya rencanakan, yang saya sampaikan tadi, bahwa ada 3 pertemuan untuk minggu depan. Yang pertama adalah gambaran pembelajaran STEM. Jadi jenis percobaannya saya tentukan terlebih dahulu untuk memberikan anak-anak dan membiasakan anak-anak berpikir tentang STEM itu sendiri. Yang kedua, pertemuan kedua saya berikan kesempatan anak-anak untuk merencanakan proyek yang sesuai dengan keinginan mereka dan berhubungan dengan materi aspek zat dan perubahannya. Dan yang terakhir, pertemuan terakhir adalah anak-anak mempresentasikan hasil proyeknya di depan teman-temannya, karena saya ingin mengembangkan juga
bagaimana anak-anak itu bisa saling bertukar pikiran, saling mengeluarkan pendapat dan memberikan saran atau ide terhadap rancangan yang sudah dipersiapkan. Wah, keren sekali ya Bu. Baik Bu, jadi rencana tadi yang akan Ibu terapkan di dalam kelas menggunakan mungkin strategi pembelajaran yang berdiferensiasi ya Bu ya, karena aktif mengajak murid untuk praktek, untuk diskusi. Nah seperti itu yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional, lalu menggunakan model pembelajaran PJBL, ya PJBL, di mana pembelajaran itu berbasis proyek gitu ya. Iya Bu Emi. Saya rencanakan seperti itu, tapi tadi saya sampaikan bahwa pertemuan hari Kamis adalah memberikan gambaran bagaimana pembelajaran STEM dengan PPJL itu dilakukan oleh anak. Biar nanti di pertemuan kedua ketika anak sudah siap dengan rancangan produk, anak tidak bingung lagi harus bagaimana begitu. Karena saya mengingat mungkin berkaitan dengan pembelajaran Bu Eni juga, yaitu tentang kewirausahaan. Kita kan juga harus menumbuhkan jiwa-jiwa wirausaha mulai dari sekarang. Saya punya mimpi besok anak-anak setelah lulus tidak bergantung kepada orang lain, tapi bisa menciptakan usahanya sendiri dengan ide-ide kreatif mereka, dengan hal-hal yang sederhana. Nantinya akan bisa mendatangkan keuntungan, pundi-pundi keuntungan ya Bu ya. Wah, keren, saya nggak sabar lagi nih untuk observasi di proses pembelajaran nantinya. Lalu bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan di dalam kelas nantinya? Media pembelajaran yang saya gunakan yaitu dengan menggunakan media PowerPoint untuk menjelaskan materi awal dulu. Yang selanjutnya yaitu dengan bahan praktek yang sesuai dengan proyek yang direncanakan, dan lembar kerja mungkin yang akan membantu atau memberikan bimbingan kepada anak-anak bagaimana prosedur yang mereka lakukan. Oke, terima kasih. Berarti tadi untuk medianya terkait dengan media PowerPoint, lalu bahan praktek serta lembar kerja untuk proyek tersebut ya. Iya, untuk PowerPoint-nya ada juga yang saya sampaikan ke anak. Yang pertama, saya ingin memberikan gambaran pembelajaran STEM melalui kegiatan kakak tingkatnya. Kemarin kakak tingkat kelas 11 itu berhasil masuk 5 besar dengan provinsi dalam membuat produk dalam itu kontes kinerja. Kita harus belajar. Nah dari situ saya ingin memberikan gambaran kepada kelas 10 ini supaya bisa menggali ide-idenya melalui pembelajaran di IPAS. Wah, Masya Allah, keren sekali. Gambarannya bahwa semuanya berfokus pada siswa intinya ya Bu ya. Nah, lalu kira-kira kapan Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut, di hari apa, kelas berapa, dan jam berapa? Pembelajaran ini akan saya terapkan di kelas 10 Teknik Elektronika Industri di hari Kamis tanggal 6 Oktober 2023 jam ke-4 sampai dengan jam ke-7. Wah, keren sekali ya Bu ya, udah ada jadwalnya, sudah ada kelasnya yang memang sudah disusun oleh Ibu. Nah, kira-kira nanti saya akan datang ke kelas Ibu, saya akan melakukan supervisi kelas, saya akan melihat dan mencatat tentunya hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas nanti, terkait nanti akan saya arahkan juga kepada Bu Yuni, itu ada lembar-lembar yang memang harus saya nilai nantinya, gitu Bu. Dengan senang hati Bu Eni. Wah, Masya Allah. Jadi semangat ya Bu ya, tidak terbebani ya Bu ya. Tidak Bu. Tidak, oke. Justru senang karena di situ nanti saya akan mendapatkan masukan yang banyak tentang pembelajaran yang saya terapkan. Iya, Insya Allah ya Bu ya.
Nanti setelah Ibu lakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita akan adakan percakapan terakhir, Ibu ya. Percakapan pasca observasi yang akan didampingi juga oleh pengajar praktek, begitu Ibu? Iya, Bu Yuni. Sebelum kita akhiri, Bu Yuni, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Hasil percakapan kita hari ini yaitu bagaimana mempersiapkan pembelajaran, khususnya di pembelajaran IPAS yang inginnya memberikan atau menyediakan pembelajaran yang kreatif, yaitu salah satunya dengan diferensiasi produk. Tujuannya agar anak bisa menemukan konsep atau mengidentifikasi sifat set atau materi dan perubahan materi. Wah, keren sekali ya Bu. Berarti kita sudah menemukan hasil percakapan pada hari ini, yaitu untuk bagaimana mempersiapkan rencana pembelajaran yang lebih matang nih Bu ya. Oke, lalu terima kasih Ibu atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra-observasi ini. Sampai bertemu Ibu di kegiatan observasi kelas hari Kamis depan ya. Terima kasih Bu Yuni untuk percakapan pada hari ini. Sama-sama Bu Yuni. Demikian percakapan pra-observasi hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas bersama Bu Yuni dan juga percakapan pasca observasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yuni. Duduk, siap, gerak. Soal siswa kelas dulu, teknik karakter pemain listrik, jumlah berapa kurang 2, hadir 22, kurang 2, isi lomba, siap laksanakan pembelajaran IPAS. Lanjutkan. Gerak, mulai. Selesai. Istirahat di depan. Gerak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya siang ini? Siap, baik. Sehat semua? Siap, sehat. Menjawabnya sehatnya tidak meyakinkan. Ini yang senyum, sehat semua? Siap, sehat. Alhamdulillah. Pada siang hari ini kita dapat berkumpul semua dalam keadaan sehat dan semangat ya. Siap. Nah, untuk pertemuan kemarin kita pernah mempelajari tentang unsur, senyawa, campuran. Ya, sudah ini ya menguasai konsep unsur, senyawa, dan campuran. Masih ingat apa yang kita lakukan pada konsep unsur, senyawa, dan campuran? Siap, Mas Wi. Apa coba Mas Adib ya? Apa Mas? Pernah melakukan apa kita di kelas ini? Mencampurkan tepung, Bu. Ya, mencampurkan tepung, kopi, santan, gula. Ya, itu yang diingat. Nah, ternyata yang diingat adalah mencampurkan tepung, gula, memakan bubur, gitu ya. Dapatnya sedikit-sedikit ya. Tentang konsep unsur, senyawa, dan campuran, khususnya campuran sudah kita pelajari. Nah, dengan mempelajari itu, apakah kalian merasa bermanfaat untuk kehidupan kalian? Bermanfaat ya. Ya, sudah tahu kalau campurannya yang heterogen itu berarti bahan asalnya terlihat. Kalau yang homogen berarti kita tidak bisa membedakan bahan asalnya. Nah, selanjutnya hari ini kita akan mempelajari tentang sifat materi. Ya, kalian sudah tahu ya materi atau benda atau zat. Pengelompokan benda, sifat materi, dan
tentang perubahan materi. Kira-kira tentang apa itu? Sifat atau wujud benda dulu atau apa ya? Wujud benda atau pengelompokan benda itu ada 3. Siapa yang tahu? Ada 3. Benda? Ada. Ada contohnya di sini. Coba ditunjukkan benda-benda yang di meja kalian yang merupakan benda padat. Padat ya, lilin, sama satu kotak, kayu. Kalau ya cair, benda cair, air. Nanti ada lagi benda cair yang lain. Terus gas oksigen, untuk gas apa itu untuk kompor portable nanti ya, CO2. Gas oksigen berarti O2 itu adalah contoh dari benda padat, cair dan gas. Nah selanjutnya suka es batu? Suka. Suhunya bagaimana ya? Dingin. Suka ya. Saya tidak bisa menyediakan hari ini. Tadi warungnya saya ke warung belum buka. Warung kucingan di depan belum buka, jadi es batunya belum bisa terbeli. Es batu itu adalah benda padat ya. Ya. Terus dingin, iya enggak? Ya. Terus ada air panas dingin, berarti berkaitan dengan apa? Suhu. Catat dulu, berkaitan dengan suhu. Terus ada lagi ada gula. Ada? Ya, kira-kira gulanya itu berapa ukurannya? Berapa? 4, Bu. Beratnya? 4 kilogram. 1/4 kilogram. Itu gula. Punya massa 1/4. Coba ada yang saya beri ragi. Ya, kira-kira ragi itu makanan, bahan makanan kalau diberi ragi hasil akhirnya apa ya? Melunak, terus terjadi fermentasi, terus perubahan zat, terus rasanya gimana? Asam, katanya asam, ya ada 3 yang saya sebutkan. Pertama berkaitan dengan suhu, berkaitan dengan massa, dan berkaitan dengan tadi mungkin menghasilkan panas, menghasilkan zat baru. Nah, kira-kira yang seperti itu adalah berkaitan dengan sifat zat. Yang sudah mengisi berarti tuliskan juga kesimpulan. Tadi sempat ke kelompok yang lain ya. Ada yang melihat kelompok 3 membuat lilin aromaterapi? Ada? Ada. Jadi kan tahu kesimpulannya apa. Nah, saya bantu di lembar kerja cara membuat kesimpulan. Itu ada beberapa pertanyaan seperti ada tabel 3. Benda itu terdiri apa saja? Ciri-cirinya bagaimana? Kalian bisa dengan diskusi dengan teman atau dengan studi bus. Ya. Siap. Sudah selesai berarti? Juga azannya maju. Ini bisa dipanaskan. Sebelum pembelajaran
untuk melihat gambaran contoh kenapa Bu Yuni meminta kalian melakukan atau praktek yang berhubungan dengan zat dan perubahannya. Harapannya pembelajaran kita ke depan nanti menerapkan pembelajaran IPAS, namanya pembelajaran STEM berbasis IPAS. Kebalik ya, pembelajaran IPAS berbasis STEM dengan PBJL. Artinya kita menerapkan konsep sains IPAS itu engineering, berarti teknologi dan matematik. Jadi nanti ada masukan matematiknya. Nah, kali ini belum, ya. Nah, yang seperti apa? Kita akan lakukan nanti di minggu depan, di hari Kamis dan Jumat, ya. Nah, saya tampilkan ini adalah video dari kakak tingkat, ya, yang memiliki ide untuk menerapkan konsep IPAS, matematik, teknologi dan engineering, menghasilkan suatu produk yang berkaitan dengan ketahanan pangan dan gizi. Jadi produk ini tujuannya adalah untuk mensuplai orang-orang yang ingin hidup sehat. Gak denger ya suaranya ya? Oh iya, kenapa diberi subtitle? Karena tujuannya mereka bertiga ingin memberikan informasi kepada semua orang, termasuk kepada kaum disabilitas. Jadi biar tahu gitu, ya. Silakan dilihat apakah yang mereka lakukan ini sama dengan yang kalian lakukan. Ini alasannya. Apakah ini berkaitan dengan unsur senyawa campuran? Termasuk campuran apa? Homo atau heterogen? Heterogen. Ya, karena ada pemisahan campuran enggak tadi? Ada dengan cara beras atau penyaringan. Ini temulawak rasanya pahit, dibuat gula. Nggak ada gulanya. Ini murni temulawak. Ya. Kubanya juga dari temulawak. Iya, kubanya itu dari temulawak. Airnya air apa? Apa kira-kira airnya? Gula merah dari itu. Gula Jawa. Airnya berarti air apa itu? Beras kencur.
Ya, siapa yang doyan? Beras kencur. Ternyata bisa jadi minuman tren untuk mengatasi jumbo. Kaula muda yang jumbo, tahu? Anak muda yang jumbo. Siapa? Anak muda yang suka masuk angin. Muda yang jumbo katanya mereka. Itu cara membuat beras. Sama nggak dengan kalian tadi? Sama ya, konsep kipasnya sama. Mereka sudah menghubungkan dengan engineering dan penemuan engineer, yaitu dengan gastronomi kalau nggak salah. Ternyata di dalam organ itu temulawak itu sangat membantu tubuh untuk salah satunya untuk kekebalan ya. Gulanya gula merah tadi yang ditambah dengan beras. Ada. Loh, Bu kok pakai gula? Katanya kan mengurangi gula. Kalau mengurangi semua kan belum bisa ya. Setidaknya dari makanan itu sudah menunjukkan kadar makanan yang minuman yang sehat ya. Ya tetap pakai gula tapi dengan kadar yang sedikit. Kalau kamu beli boba sesungguhnya, maka dia akan full gula ya, enggak full gula, full susu. Nah kalau ini semua makanannya sehat, alami. Oke. Sayang suaranya nggak bisa ya. Saya belum upload ke YouTube karena ini kan untuk lomba, jadi ada hak ciptanya. Iya. Coba dilihat ini. Ini. Karena tahu kalau pahit. Makan ditelan. Sudah selesai. Ya, ini adalah hangat karena ada tadi jahe ya. Kenyang karena ada temulawak. Jadi nggak pengen lapar, nggak pengen makan. Kalau itu nggak berlaku bagi kalian. Ya, oke, sudah selesai. Mau sampai selesai? Waktunya kurang 10 menit. Ya. Selesai. Ya, itu adalah contoh kegiatan yang nantinya harus akan kalian alami ya bersama Bu Yuni di pelajaran IPA. Kira-kira tertarik atau tidak? Tertarik banget Bu. Tertarik banget Bu. Beri kesempatan kelompok 4. Silakan kelompok 4 maju. Gerakannya dipercepat ya. Ini yang maju juga kelompok.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Trio Inisik. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Anja Kusuma. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Ayu Freddy Lestari. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Abu Freddy Alberti, nomor 1. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Arsyana Kusuma. Sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami untuk kelompok 4 mengenai persiapan pembuatan AP. Sebenarnya izin memberikan bahan terlebih dahulu. Mohon untuk tulisan cakepnya. Siap. Kaceripun literasi. Cakep. Bayarnya rambutasi. Cakep. Sebelum kami mulai presentasi, Cakep. mohon untuk tutur rapi. Siap. Tepuk tangan. Oke, silakan Mas. Pertanyaan. Amati hasil singkong yang kita beri lagi dan diskusikan dengan kelompokmu. Pada percobaan di atas, jelaskan sifat zat dan konsep perubahan zat yang terjadi. Untuk menjadi sebuah HP, setidaknya membutuhkan waktu 3 hari. Kemungkinan akan terjadi perubahan fisika dan kimia. Untuk perubahan fisikanya sendiri, yaitu akan terjadi perubahan suhu HP yang akan memanas, dan untuk perubahan kimianya sendiri, yaitu akan menghasilkan sebuah zat baru, yaitu glukosa, juga akan menghasilkan sebuah zat alkohol, namun memiliki kandungan yang rendah di dalamnya. Sudah? Sudah. Ada yang mau menanggapi? Benar. Oh, ya coba Mas disampaikan. Disampaikan oleh kelompok 4. Benar, Bu. Kenapa? Benar. Di tape terjadi perubahan Fermentasi dan perubahannya kimia atau fisika? Fisika kimia. Yang fisika adalah dari ketela menjadi ketelah tapi agak kayak lembut gitu oh kan. gitu, hanya itu lunak ya. Iya, Bu, agak Berarti lunak. artinya kimia dong ya. Terjadi perubahan kimia, ya enggak? Ya, perubahan kimia karena ada kalau tape itu hasilnya apa coba? Kalau tape hasilnya apa? Lembut tapi ada rasa manis dan Ada manisnya, berarti ada gulanya, ada glukosa. Panas tidak? Ya, ada kalau itu kan rasa agak panas Ya, ya. Bu, lumayan. Ya, ada kalorinya atau panas dan muncul atau yang disebut sebagai alkohol. Tapi kalau kadarnya tidak masih kecil, masih sedikit gitu ya. Iya. Terus ada pertanyaan untuk kelompok 4? Tidak ada? Tidak ada. Oke, bisa ditutup. Baik, sekian dari kelompok kami. Maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barisalu. Tepuk apresiasi. Kasih B. Kasih O. Kasih B. Wow, keren. Wow, keren. Ya, kerennya kurang ya. Tanya dong, biasanya bertanya ini karena sudah paham jadi pertanyaannya berkurang. Ya, oke anak-anak. Sekarang apakah ada pertanyaan dari penjelasan teman-temannya tadi? Semua sudah paham ya bahwa ada 3 bentuk benda, padat, cair, dan gas. Kalian sudah tahu ciri-cirinya bagaimana? Kalau padat berarti memiliki bentuk dan ukuran, volumenya tetap, jarak antar partikel sangat dekat, begitu ya. Ya, kalau zat cair berarti Susunan partikelnya kurang rapat. ya susunan partikelnya kurang rapat, terus bentuknya mengikuti wadahnya, kayak gitu ya. Nah, untuk gas berarti jarak antar partikelnya sangat jauh, tidak beraturan. Nah, tidak memiliki bentuk yang
Tetap. Nah, terus untuk perubahannya berarti ada perubahan fisika, kimia, biologi. Apakah kita melihat ada perubahan biologi di sini? Di percobaan ini ada nggak? Munculnya apa? Alkohol itu kimia atau biologi? Contohnya biologi. Ayo, apa? Apa? Contohnya biologi. Perubahan biologi itu apa? Pelapukan batuan, ya enggak? Batu lapu. Terus kalau rayap kayu ini dimakan rayap? Biologi. Biologi itu adalah contoh dari perubahan biologi. Jadi tadi pembuatan apa namanya? Tape adalah perubahan kimia, pembuatan lilin adalah perubahan fisika, dan kita belum membuktikan perubahan biologinya ya. Tapi saya sudah memberikan contoh bahwa perubahan biologi itu contohnya adalah Kayu dimakan rayap. Ya, kayu dimakan rayap atau adanya pelapukan batuan, sehingga batuan yang awalnya besar-besar akan berubah menjadi ukuran yang lebih kecil. Itu ya. Nah, jelas untuk materi hari ini. Jelas. Oke. Karena waktunya habis, kita akan lanjutkan pada pertemuan hari Jumat. Ya, nanti kemungkinan bisa bersama Bu Yuni atau dengan Tika dan Oke. Ya, penasaran nggak dengan pembelajaran besok pagi? Roti Bu. Apa Mas? Roti. Pagi ya. Oh, roti. Oke, lain kali ya buat brownies. Oke. Tetap saya usahakan asalkan masih berhubungan dengan pelajarannya, gitu ya. Ya. Tapi harus timbal balik. Ketika sudah dipenuhi ya harus ada pertanyaan, harus berani ngomong begitu. Siap. Jangan sepi sunyi. Oke ya, besok kita perbaiki pembelajaran hari ini. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa selalu menyempatkan untuk membaca. Besok pagi kita akan bertemu, kalau tidak salah, dengan materi tentang senyawa. Siapa yang tahu nitrat, fosfat, fosfit, nitrit? Iya, amonium. Nah, besok kita akan mengulas itu lebih dalam. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu kembali besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi siapa yang memimpin laporan? Duduk, siap, gerak. Pembelajaran IPAS telah dilaksanakan. Laporan selesai. Laporan saya terima. Lanjutkan. Lanjutkan. Doa mulai. Selesai. Serat di depan. Gerak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Eni Lestari dan dengan Bu Yuni serta PP pengajar praktik yaitu Pak Muhari. Kali ini saya ingin melakukan percakapan terkait dengan pasca observasi yang sudah dilakukan saat kemarin observasi gitu. Untuk pasca observasi ini saya ingin sedikit beberapa pertanyaan terkait dengan kemarin yang kita sudah lakukan observasi kemarin. Nah, di pasca observasi ini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pemantik yang nanti mungkin bisa menggali evaluasi terkait dengan tujuan pengevaluasi proses pembelajaran yang sudah dilakukan saat observasi kemarin.
Nah, Bu Yuni, Assalamualaikum Bu Yuni. Ya. Bagaimana perasaan Bu Yuni terkait berjalannya atau kegiatan observasi kemarin? Perasaannya campur aduk ya. Yang jelas berbeda ketika ada guru yang lain masuk ke kelas. Jadi dari saya sendiri pun juga harus lebih fokus, dan anak-anak pun mungkin agak susah untuk seperti apa adanya gitu. Terus enaknya, jadi saya tahu kekurangan saya, kemudian saya perbaiki untuk pembelajaran berikutnya. Begitu ya Bu. Lalu bisa ceritakan kembali Bu terkait dengan tadi area pengembangannya yang kemarin kita sudah bahas sebelum observasi yang Ibu lakukan di dalam kelas, serta tahapan-tahapan pembelajaran apa saja yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas. Area pengembangannya, saya ingin meningkatkan kreativitas anak sehingga menyediakan pembelajaran yang menyenangkan untuk anak. Yang pertama yang saya ingat, anak itu senang jika saya masih sudah membawa kompor. Wah, kompor ya Bu ya. Yang kedua pasti akan berhubungan dengan makanan gitu. Dan selanjutnya saya merasa lebih masuk menanamkan konsepnya gitu. Kebetulan di aspeknya kan sedang perubahannya, sehingga mungkin dengan bahan-bahan yang atau rancangan-rancangan yang mereka lihat langsung, mereka lebih mudah memahami konsep yang akan saya sampaikan. Itu. Wah, keren sekali ya Bu Yani. Jadi kalau udah kelihatan kompornya berarti siswa udah langsung antusias gitu ya Bu Yani. Iya. Oke. Lalu apakah menurut Bu Yuni untuk proses pembelajaran saat observasi kemarin sesuai dengan yang direncanakan? Sesuai ya Bu, karena kemarin saya sampaikan bahwa pertemuan ketiga itu saya ingin memberikan gambaran pembelajaran STEM dengan project gitu. Jadi gambarannya, karena minggu ini berarti minggu kemarin gitu. Minggu kemarin itu anak-anak merencanakan project dan sesuai dengan ide kreatifnya mereka sendiri-sendiri. Jadi saat saya di UMI datang ke kelas itu, menurut saya berhasil karena saya bisa memberikan gambaran pembelajaran yang diinginkan untuk pertemuan berikutnya. Wah, keren sekali. Lalu terkait tadi keberhasilannya, ternyata dari proses rencana awal dengan observasi yang kita lakukan di dalam kelas itu ya Bu ya, pembelajarannya ternyata sesuai dan berhasil. Nah, menurut Ibu apa yang menjadi kesulitan murid atau siswa ketika proses pembelajaran berlangsung? Yang menjadi kesulitan siswa yang pertama, bahan yang mereka butuhkan. Ketika mereka dibebaskan dengan pilihan mereka, otomatis kan butuh bahan dan alat yang berbeda-beda. Sedangkan di sini ketersediaannya kan tidak memenuhi 100%, itu yang pertama. Yang kedua, ketika mereka mencari ide, membutuhkan sumber informasi, dan yang sekarang itu handphone menjadi satu-satunya cara untuk mencari sumber informasi dengan cepat gitu. Walaupun di sini ada lab, tapi kebetulan di hari Kamis, Rabu, Kamis, Jumat kalau tidak salah jadwal lab itu padat, sehingga harus pintar-pintar mencari waktu untuk mencari informasi di lab, dan itu yang menjadi kesulitan. Jadi ketika dibebaskan untuk mencari informasi atau untuk mengembangkan ide mereka, dan mereka sangat membutuhkan handphone gitu, dan mungkin komputer dan jaringannya. Nah, sedangkan di sini untuk kelas 10 sedang dalam tahap PDK, jadi anak-anak memang belum diberikan kebebasan untuk menggunakan HP gitu. Jadi itu saja, tapi tidak mengurangi mengurangi semangat mereka untuk mencari ide atau untuk
menyalurkan ide mereka mencari rancangan produk yang sesuai dengan aspek dan perubahan. Luar biasa sekali ya Bu. Berarti dari motivasi intrinsik anak pun sudah terbentuk sebenarnya ya Bu ya. Terus Ibu kuatkan dengan model pembelajaran yang kemarin Ibu sudah utarakan waktu praobservasi ya Bu terkait dengan pembelajaran BJBL serta STEM nih. Lalu tadi berdasarkan kesulitannya. Lalu yang saya ingin tanyakan lagi, menurut Bu Yuni, adakah alternatif lain untuk mengatasi kesulitan yang Bu Yuni hadapi dan siswa hadapi? Ada walaupun tidak bisa mencakup untuk misalkan 12 siswa ya kan, minimal saya bantu separuhnya lah itu. Jadi sistemnya memang butuh banyak waktu karena berdiri. Kebetulan bisa menggunakan HP saya atau menggunakan laptop saya. Itu yang saya lakukan untuk mengatasi kesulitannya. Lalu apa yang akan Bu Yuni lakukan pada pertemuan berikutnya setelah sudah mengetahui kesulitan anak, lalu ada alternatif lain untuk mengantisipasi kesulitan anak? Alternatif lain ya pandemaninya mencari waktu yang misalkan di lab itu sedang tidak dipakai dan kebetulan di jam kipasnya masih bisa untuk datang ke lab, maka itu salah satu cara yang lain gitu. Berarti untuk pertemuan berikutnya mau dilakukan mungkin pembelajarannya akan di lab atau di mana? Oh tidak, maksud saya untuk mencari informasinya. Kalau pembelajarannya kita fleksibel, bisa di dalam kelas maupun di luar kelas masih bisa diatasi. Cuman cara untuk memperoleh informasi secara mandiri untuk menimbulkan, kan tetap kalau murni ide itu mungkin belum bisa muncul, tapi dengan mencari di internet, di YouTube dan lain sebagainya, mereka pun akan bisa gitu. Contohnya ketika anak yang sederhana saja kemarin pengen membuat telur asin gitu. Nah, tapi saya nggak mau yang pakai aku, coba dicari. Oh ya, saya pernah buat telur asin dengan menggunakan namanya telur asin rempah gitu. Ya, jadi terus bahannya apa saja? Mereka diam. Saya ingat-ingat dulu. Nah, contohnya yang semacam itu. Jadi sangat anak-anak itu sangat membutuhkan media, sumber informasi ya. Nah itu karena ya memang itu yang dibutuhkan, tapi tidak menurunkan motivasi atau semangat dalam melaksanakan pembelajaran. Itu satu yang yang mungkin kita juga perlu gimana caranya biar mereka bisa mendapatkan kebebasan untuk mencari informasi itu. Berarti membebaskan juga terkait dengan anak mengeksplor dirinya ya Bu ya. Oke, wah keren sekali. Saya boleh bertanya lagi Bu, sebenarnya tujuan pembelajaran yang tidak dicapai Bu Yuni itu apa? Tujuannya anak-anak bisa membedakan sifat jenis materi, jenis materi, dan perubahan materi, serta menerapkan konsep dan perubahannya di dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, saya ingin juga dengan pembelajaran IPAS ini, anak-anak mempunyai jiwa-jiwa wirausaha. Kita nanti akan menghasilkan lulusan SMK, dan tujuan dari sekolahan kan anak-anak nanti bisa mengentaskan kesenian. Harapannya sudah muncul kreativitas yang bisa menumbuhkan jiwa-jiwa wirausaha di dalam diri mereka. Oke, berarti terkait dengan tujuan itu terkait dengan aktivitas pengembangannya menyangkut dengan tujuan itu apa yang akan dikembangkan sebenarnya dalam proses pembelajaran? Kreativitasnya tadi ya, kreativitasnya, lalu inovasinya. Oke. Lalu sebelum nih kemarin Ibu kan sudah melakukan observasi di kelas atau melakukan pembelajaran di kelas. Dari rentang yang kemarin dilakukan dengan rentang yang akan Ibu lakukan itu kira-kira rentangnya dari 1 sampai 10 berapa sebelum dan sesudahnya? Rata-rata mungkin 8 ya, rata-rata ya.
berarti rentangnya 8 ya. Kenapa kok Ibu bisa mengutarakan itu 8? Saya pernah memberikan soal terkait dengan konsep-konsep yang pernah dipelajari dan terukur, memang mendapatkan rata-rata dari yang sudah kita lakukan percobaan, dari yang sudah kita diskusikan itu ketika saya ambil nilai hasil evaluasinya itu memang ada yang tidak tuntas, tapi mendapatkan dari keseluruhan itu rata-ratanya kayaknya 8. Lalu Ibu ingin melakukan kegiatan lain selain ini, kan kemarin sudah berhasil, lalu ingin punya rencana lain tidak? Saya ingin punya rencana berkaitan dengan proyeknya itu yang berhubungan atau berkaitan langsung dengan jurusannya. Jadi ketika saya mengajar di TKP, anak-anak TKP ini punya proyek yang berhubungan dengan jurusan TKP. Untuk anak-anak TI berarti nanti anak-anak TI punya proyek tugas yang berhubungan dengan sesuai dengan jurusan TE. Lalu untuk mendukung itu kira-kira Ibu membutuhkan modal seperti apa dalam arti modal SDM-nya atau yang pertama ya jelas saya membutuhkan kerjasama dengan jurusan, dengan guru-guru produktif di jurusannya masing-masing untuk mensinkronkan materi IPAS yang menunjang dengan materi di kompetensi keahlian masing-masing. Keren sekali ya ide Ibu ini. Lalu kira-kira kapan ini Ibu akan merealisasikan ide Ibu ini? Merealisasikan ide itu. Sebenarnya minggu ini, tapi karena hari Rabu dan Kamis ada kegiatan. Longmat ya. Iya, jadi ya mungkin 1-2 minggu ke depan setelah minggu ini. Wah, keren sekali. Wah, terima kasih Bu Yuni dengan percakapan pasca observasi ini. Semoga evaluasi pembelajaran yang kita lakukan kemarin dan sekarang saya evaluasi dan penilaiannya juga sudah bagus menurut saya. Semoga bisa menjadi pedoman untuk lebih meningkatkan lagi ya Bu dalam proses pembelajarannya. Terima kasih, sekian dari kami yaitu percakapan observasi yang kita lakukan hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.